akan dimulai. Berikut akan saya bacakan rundown acara workshop pada hari ini. Jam 10 sampai 10.10 registrasi, pada pukul 10.10 sampai 10.30 pembukaan, lalu lanjut 10.30 sampai dengan jam 12 adalah konsep diri, jam 12 sampai jam 1 isoma, jam 13 sampai dengan jam 15.20 coaching session, jam 15.20 sampai dengan jam 15.40 adalah feedback dan door prize. Betul. Kemudian, nah kalau melihat ininya sih, dapat dilihat bahwa alasannya adalah semua adalah alasan positif begitu ya tadi. Senang, panggilan jiwa, mengamalkan ilmu, memberi manfaat, kemudian cita-cita, mengikuti jejak orang tua. Jadi artinya apa? Tidak ada keterpaksaan begitu ya ketika bunda-bunda semua melaksanakan tugasnya sebagai guru begitu. Oke. Kemudian, nah, iya, ada yang ingin ditanyakan kah? Silakan di open mic-nya ya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Nah, sekarang terkait konsep diri. Konsep diri itu yang akan dibahas adalah pengertiannya pertama, kemudian kenapa konsep diri itu penting, dan konsep diri dan kinerja, kaitannya antara konsep diri dan kinerja. Di sini, nah, ini secara teori, secara umum. Konsep diri itu adalah bagaimana seseorang memandang dirinya dalam berbagai aspek, seperti kemampuan, sifat, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak hanya aspek fisik, tapi juga ada yang melibatkan kemampuan, sifat, dan lain-lain. Kemudian, nah, dalam konsep diri biasanya menyangkut informasi mengenai karakteristik fisik, mulai dari misalnya saya tinggi, berkulit sawo matang, bola mata hitam, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan aspek peran sosial. Misalnya guru yang memiliki self concept yang positif, yang lebih percaya bahwa saya punya kemampuan, ini kemungkinan besar akan lebih survive, lebih resilient ke depannya. Coaching ini sebenarnya kenapa sih sekarang menjadi sesuatu yang penting gitu ya di dalam dunia organisasi maupun dunia kehidupan, life skill kita. Nah, kalau misalnya dilihat ini sebagai analogi, di depan ada seseorang nih, di depannya ada warna biru, yang satu lagi dia melihat sebagai warna putih. Nah, seringkali kita melihat sesuatu, ini benda di depan kita adalah biru. Ini misalnya saya jadi biru, benda di kita di depan biru. Kita juga sering membanding-bandingkan ya. Self concept ini ada komparasi. Kita membandingkan diri kita sama orang lain, dan itu wajar. Di dalam self concept kita akan membandingkan dengan orang lain. Semakin kita positif self conceptnya, maka kita akan membandingkan dengan bijak. Mana yang perlu saya bandingkan, mana yang tidak. Mana yang perlu masukin hati, mana yang enggak. Gitu. Nah, seringkali kalau enggak positif, akhirnya kita merasa bahwa saya tetiasa nanaon, bahasa Sundanya. Kalau bahasa Makassar apa ya? Bahasa Indonesia, saya nggak bisa apapun. Nggak tahu, pokoknya saya nggak bisa. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya nggak ada bagus-bagusnya dibandingin orang lain. Nah, seringkali termasuk ketika kita melihat peristiwa yang di depan kita. Misalnya nih, saya ngelihat bahwa, gila ya Bu Fida, keren, udah bisa bikin buku yang bisa dicetak, yang bisa dipublish. Seringkali saya nggak ngelihat bahwa Bu Fida untuk sampai bikin satu buku itu butuh waktu 2 tahun. Meren, mungkin. Butuh waktu 2 tahun untuk kerjainnya. Dan itu butuh yang namanya pergi kemana-mana untuk bisa mendapatkan insight. Modalnya gede. Modal pikiran, modal perhatian, modal uang mungkin karena butuh tempat gitu ya untuk. Nah, saya hanya melihat bahwa Bu Fida sukses dari sudut pandang saya. Nah, untuk coaching
kita belajar untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Bagaimana tadi kita melihatnya hanya biru, kita melihat dari sudut pandang orang yang melihat putih. Sehingga kita bisa melihat sesuatu yang lain. Beda. Kalau ini kan tadi ngelihat dari sudut pandang zoom in kita, ngelihat ke ini ya, secara lebih dekat. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandang yang lebih luas, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita ngelihat dari sudut pandang yang lebih jauh. Dia mengamati gerak. Nah, alat bantu coaching dari point of view. Jadi nanti ada yang foto, ada yang pertanyaan gitu ya. Nanti ikuti saja, asik dan menarik pokoknya. Nah, untuk membangun positive vibe, maka saya minta nanti di ruangan breakout room, setiap orang membuka kamera, membuka hati dan pikiran, bersikap lembut terhadap diri sendiri maupun orang lain, membangun sensitif dan respect. Kita tahu bahwa nanti kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Kita juga belum kita perlu membangun safety net. Jadi kayak misalnya kalau di sirkus itu kan selalu ada yang bawahnya ada kayak jaring ya. Kalau kita jatuh, kita memastikan bahwa di situ ada yang akan menyelamatkan kita. Sama di ruangan itu nanti juga kita akan bangun safety net. Kita juga perlu sensitif dan respect sama orang lain, gitu ya. Dan prinsip kami sharing is caring. Jadi ketika kita sharing pada orang lain, disitulah orang lain belajar juga dari kita. Dan yang juga penting itu adalah percaya dan nikmati prosesnya. Trust and enjoy the process. Jadi mungkin bukan itu ya. How great I am ketika mengalami peristiwa. Nah, ini fotonya Bunda, silakan dipilih. Nah, silakan dipilih. Di antara 8 foto ini, mana yang paling terkoneksi dengan kondisi Bunda saat ini? Yang paling menggambarkan Bunda waktu ketika struggling dengan permasalahan. Bunda Mutmainah, silakan. I am, silakan Bunda. Di unmute dengan tegas keras sampaikan. I am mandiri. Oke, keren. Silakan Bunda Yeni. Yang keras Bunda. Saya mandiri. Oke, sip, keren. Bunda Siti. Saya optimis. Oke, sip, keren. Bunda Ani. Belum mute, masih di unmute Bunda. Sabar. Oke, sip, keren. Sabar. Silakan Bunda Nur Hasanah. Apa? Saya penuh semangat. Sip, I am penuh semangat. Bunda Sri,